Bagus. Terlebih dahulu ke sobat-sobat Alta semuanya. Jadi hari ini kita akan mengetahui teman-teman tentang terkait full stack ya, dari role model, job desk-nya seperti apa, roadmap menjadi seorang full stack developer itu kayak gimana sih, gitu kan. Nah, kali ini udah ada Mas Bagus Faisal Hafidz, seorang software engineer dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life. Nah, Mas Bagus ini udah punya pengalaman 4 tahun lebih fokus di BE, di back-end, dan skillnya ada di Java, Python, dan frameworknya menggunakan Java Spring Boot. Nah, Mas Bagus memulai karir sebagai IT administrator di lembaga sertifikasi profesi UAD, kemudian move ke Daya Energy Solution sebagai BE dan dipromosikan sebagai lead engineer untuk develop dan maintenance sebuah aplikasi di pension system DPLK menggunakan Java Spring Boot. Dan sekarang Mas Bagus Faisal menjadi sebagai seorang software engineer di Sinarmas MSIG Live. Bener nggak namanya Mas ya? Untuk di customer portal sistem developer dan develop backend apps menggunakan Java Spring Boot. Ini dia Mas Bagus Faisal Hafidz. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Sawitri? Alhamdulillah baik juga, Mas Bagus. Dan nggak hanya kabar dari Mas Bagus dan saya, semoga teman-teman masih dalam kondisi fokus ya, karena kita akan sampai di jam 9:30. Jadi selama Mas Bagus presentasi, teman-teman boleh nanti mempersiapkan pertanyaannya yang akan kita share di chat box, nanti di-share sama Kak Salsa. Teman-teman mempersiapkan pertanyaan yang terbaik ya untuk materi hari ini. Jadi nggak perlu lama lagi, kita langsung persilahkan aja Mas Bagus untuk presentasi tentang materinya. Yuk, monggo Mas Bagus. Oke, terima kasih ya Mbak Sawitri atas waktunya sebentar. Oke. Share saya udah nampil belum, teman-teman? Udah, kelihatan, Mas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan dari tim Altera Academy dan Softco atas diadakan event pada malam hari ini yang bertemakan best practice dari full stack developer ya. Saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa sharing sama teman-teman semua. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa diterima sama teman-teman dan menjadi pembelajaran kita bersama. Oke, sebenarnya pada malam ini kita akan membahas full stack. Sebelum lebih detail, teman-teman akan menjadi full stack harus memperhatikan hal seperti ini ya. Pertama-tama kenalan dulu. Yang tadi udah disampaikan sama Mbak Sawitri. Saya biasa dipanggil Bagus. Kalau di rumah sih biasanya panggil Faisal. Cuma kalau di lingkungan formal dipanggil Bagus. Sekarang bekerja di PT Asuransi Sinarmas, MSIG Life, sebagai software engineer. Lebih ke fokusnya ke backend. Ini awal memulai karir saya di backend developer ya. Terus spesialisasinya di backend di Java, khususnya di Spring Boot. Jadi untuk lebih detailnya kalau mau lihat portofolio saya atau kontak informasi saya bisa dibuka di website saya di bawah ini ya. Oke, sebelum lanjut kita harus tahu apa itu full stack developer ya, karena kita
mau belajar tentang full stack developer, kita harus tahu secara definisi dulu. Sebenarnya full stack developer itu secara definisi ya, keahlian dari seseorang yang bisa mendevelop suatu aplikasi atau sistem gitu ya, dari sisi front end atau bagian depan yang berhubungan dengan orang gitu ya, atau manusia, dan bisa develop juga as backend atau aplikasi backend yang nanti itu akan saling berintegrasi dari front end dan backend-nya. Backend nanti berurusan dengan data, integrasi database dan sebagainya. Itu secara pengertian umum mengenai full stack developer. Ya, jadi dia bisa membuat suatu sistem dari aplikasi front end maupun back end, stack front end maupun stack back end. Secara gambaran begini ya untuk full stack developer. Jadi teman-teman bisa bikin aplikasi front end, bisa bikin HTML, website, terus nanti biar websitenya lebih menarik, bikin tambahin CSS-nya ya, ataupun biar lebih interaktif pakai JavaScript, tambah JavaScript. Jadi untuk stack front end teman-teman tahu ini dulu nih, kalau mau jadi full stack developer untuk stack front end harus tahu ini dulu. Terus untuk stack back end, sebenarnya teknologi back end juga banyak juga ya. Ini sebagai contoh aja. Nanti bikin aplikasi back end, teman-teman pasti pernah ya menggunakan salah satu dari ini. Misal menggunakan Java, Java juga banyak teknologinya di dalam ya. Framework-nya juga banyak. PHP, PHP juga banyak. Ini framework-nya, maupun Python, Golang, dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa pemrogramannya yang digunakan di stack backend nih. Terus untuk database-nya juga banyak, bisa menggunakan MySQL, Redis, MongoDB, ataupun dari Postgre. Nah, ini secara gambaran umum. Kalau teman-teman mau jadi full stack, berarti harus menguasain stack-stack ini nih. Untuk front end harus menguasain HTML, CSS, JavaScript. Untuk backend bisa menggunakan salah satu bahasa pemrograman ini ya, baik Java, PHP, database-nya juga macam-macam. Itu gambaran umumnya gini. Kalau full stack developer tuh dia bisa hampir teknologi dari stack front end maupun backend. Nah, ini menurut saya ya, perbedaan full stack developer dan spesialis. Kan banyak orang yang bilang, mengklaim dirinya full stack developer dan tahu luar dalam. Sebenarnya full stack developer juga mengetahuinya secara secara luarnya aja nih, dari front end maupun back end. Jadi dia hanya sekedar tahu, oh saya bisa bikin aplikasi front end ataupun website gitu ya, dan juga bisa bikin back end. Tapi kebanyakan ya secara pada umumnya para full stack developer tuh hanya tahu dari sisi luarnya itu nih. Kali kalau dia spesialis satu bidang ilmu gitu, misal back end ataupun front end, mereka biasanya akan mempelajari secara mendalam dari back end teknologinya apa aja di dalamnya, dari A sampai Z. Front end juga gitu, dari A sampai Z. Ini secara gambar umumnya mengenai full stack developer. Nah, terus pertanyaannya, lebih baik full stack atau spesialis? Jika namanya teman-teman masih baru belajar gitu ya di dunia pemrograman, menurut saya pilihlah, atau teman-teman tuh fokus satu bidang dulu, mau di back end ataupun di front end. Sebenarnya dari dua teknologi ini, back end front end tuh turunan juga banyak banget. Nanti di akhir saya akan tunjukkan roadmap di back end maupun front end ya. Back end juga banyak, nanti teman-teman harus bisa tahu optimization di kode kita, terus mau bikin microservice dan sebagainya. Itu turunan back end tuh banyak banget. Tuning sistem kita biar lebih kencang dan sebagainya. Di front end juga banyak turunannya ya. Jadi kalau misal teman-teman masih belajar awal-awal, lebih baik pilih satu spesialis dulu nih, mau di
backend maupun di front end dulu. Jadikan master satu fokus yang Anda kuasai terlebih dahulu ya. Kemudian bisa belajar ke hal yang lain. Misal dari front end mau belajar backend ataupun dari backend mau belajar ke hal lainnya seperti front end. Oke, yang tadi dijelaskan dikenalin dari awal saya kan di backend. Tapi kenapa pada malam hari ini jadi sharing untuk full stack? Jadi ini kenapa saya tertarik ke full stack juga? Karena pertama ini berkaitan dengan saya ketemu kayak misal case yang berhubungan dengan pekerjaan saya dan saya membutuhkan untuk teknologi lain tuh, teknologinya front end. Jadi kalau boleh disebut saya bikin satu tools yang membantu customer service ya. Kenapa? Karena sebelumnya customer service kalau misalnya ada permasalahan dari nasabah itu langsung dilempar ke developer saya tuh. Tapi dari situ saya pikir, inisiatif bikinin tools untuk tim customer service biar nanti kalau misal ada permasalahan itu nggak langsung ke kita, jadi mereka analisis dulu dari tools yang saya bikin. Itu teknologinya pakai backend sama front end. Front end-nya pakai Vue.js atau Nuxt, backend-nya pakai Spring Boot. Nah dari situ saya mulai tertarik tuh bikin belajar teknologi selain backend, yaitu front end. Ya simpulannya teman-teman kalau masih belajar awal-awal mending pilih spesialis satu dulu tuh, mau di backend atau di front end. Ya, kalau misal teman-teman tertarik di yang ngulik-ngulik algoritma, ngulik-ngulik data, itu condongnya lebih baik ke backend gitu ya. Kalau teman-teman lebih suka ke, saya bikin aplikasi tapi kalau nggak ada tampilannya kurang seru gitu ya. Ataupun kita bikin aplikasi biar bisa lebih menarik gitu. Ya, teman-teman bisa terjun ke dunia front end nih. Di masing-masing ada concern-nya ya. Pilih ketertarikannya terlebih dahulu. Oke, lanjut ke job desk-nya. Biasanya kalau di full stack developer, teman-teman harus mengetahui responsibility-nya yang biasa full stack developer kerjain. Contohnya dia harus bisa database designer, bisa bikin ERD, DFT, terus bisa bikin sistem desain ya, macam flowchart, class diagram, use case dan sebagainya. Ini karena full stack jadi cakupannya agak luas, dia teman-teman harus menguasain ini juga. Terus bisa wireframe design, maksudnya bikin mockup ya, mockup aplikasi yang nanti kita akan bikin gitu. Terus bisa bikin di desain wireframe-nya. Toolsnya sebenarnya banyak sih. Contohnya bisa gunain Balsamiq, Adobe XD dan sebagainya. Baik yang gratis maupun yang berbayar juga banyak. Terus bisa desain high level arsitekturnya nih. Bisa bikin high levelnya, nanti sistem yang kita bikin tuh komunikasi klien ke servernya gimana, server ke kliennya gimana, terus datanya, security-nya, ini secara high level harus bisa gambarin juga. Nanti ini semua buat dokumentasi tim dokumentasi buat kita sendiri, dan juga kalau bisa kita kolaborasi dengan tim lain ini sebagai acuan gitu ya. Dan juga ada backend develop backend aplikasi backendnya. Biasanya gunain sistem atau prinsip SDLC ya, System Development Life Cycle. Terus buat planning sistem kita yang mau kita bikin gimana, terus bikin spesifikasinya dan sebagainya, dokumentasinya. Ini hal-hal yang kayak gini harus kita persiapkan terlebih dahulu nih. Jangan langsung coding selesai jadi enggak gitu. Harus melalui prinsip SDLC, harus prinsip
dokumentasi dulu, terus nanti baru implementasi, integrasi, testing, dan deployment. Karena nanti kan sistem kita akan pasti suatu saat bakal diwariskan juga kan. Nggak mungkin kita bakal maintenance selama-lamanya. Jadi dokumentasi ini sangat penting untuk rekayasa perangkat lunak atau sistem development. Frontend developer juga sama ininya. Ini kalau teman-teman nge-develop aplikasi frontend juga harus melalui planning, spesifikasi, terus bikin dokumentasinya, integrasi, testing maupun deployment. Oke, hari ini kesempatan kali ini coba boleh nggak dari teman-teman ada yang mau sharing, mungkin satu atau dua orang ya, sedikit sharing, maksudnya untuk sharing kali ini agar penyampaian materinya nggak satu arah dari saya doang. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi experience-nya di dunia. Mungkin ada yang lebih berpengalaman di full stack, boleh sharing, maupun yang baru di backend, baru terjun di dunia networking. Halo Mbak Sawitri, boleh dibantu Mbak? Satu orang atau dua orang? Oke, nah guys, kesempatan banget nih buat teman-teman untuk show off ya. Ada yang mau cerita-cerita, ada yang mau curhat ya. Mungkin teman-teman mau lagi merangkak untuk belajar tentang full stack-nya sendiri, atau mungkin udah ada yang terjun di software engineer. Terus mau sharing tentang pengalamannya, gimana sih dulu tadi waktu itu belajar pengalamannya gitu. Ada hadiah ya, guys. Ya, mantap tuh hadiah, Bu, Mbak. Iya. Oke, ya, Pak. Aku menjanjikan hadiah buat teman-teman yang mau sharing ya. Kita punya masker text-tag buat teman-teman yang ada 1-2 orang yang mau curhat ya malam ini tentang sharing tentang pengalamannya. Siapa nih yang mau, guys? Kak, saya mau ini dong tanya sih, lebih ke tanya sebenarnya. Siapa nih? Oh, Mas Jeremy ya? Iya, Jeremy. Mas Jeremy, monggo Mas Jeremy. Kalau misal kameranya lagi bagus, boleh nih Mas Jeremy kita lihat. Mas Jeremy. Belum mandi sih sebenarnya, masih. Belum mandi. Gak apa-apa Mas Jeremy, kelihatan ini kok, ganteng di sini kok. Oke. Halo Kak Bagus. Jadi saya sebenarnya mau curhat sama tanya juga. Ini kan saya sebagai mobile app developer ya, lagi magang sebenarnya. Cuma itu assignment saya itu langsung seperti full stack gitu menurut Mas Bagus. Sebenarnya bukan dibilang full stack ya, full stack juga, tapi ya desain UI-nya, desain database juga, ya itu bisa masuk full stack juga sih sebenarnya. Itu menurut Kak Bagus itu gimana? Atau mungkin saya harus pelajarin salah satu terlebih dahulu, atau saya harus pelajarin sekaligus dua-duanya, seperti itu Kak Bagus. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Terima kasih tadi Mas Jeremy. Sebenarnya itu kesempatan yang bagus juga. Jadi Mas Jeremy itu bekerja sekaligus belajar gitu ya. Istilahnya tuh learning by doing. Itu hal yang yang menarik. Jadi kita mengerjakan sesuatu dan dari situ juga kita bisa langsung belajar. Jadi langsung dari case-nya. Jadi nggak jadi pilihan kalau misal Mas Jeremy mau tadi di mobile developer ya. Ya boleh kalau misal fokus di mobile developer terus untuk desain nyusun database dan sebagainya itu ya tambahan ilmu saja buat Mas Jeremy gitu. Sebenarnya di sedikit sharing juga saya dulu juga gitu. Jadi saya kan role-nya di back end tuh pas awal kerja, tapi kalau boleh jujur secara dinamikal perusahaan tuh kita dituntut buat fleksibel. Jadi mau kalau misal kita diminta untuk coba belajar ke sisi yang sebelumnya kita belum pernah handle gitu ya, ke front end ya mau nggak mau kita harus coba belajar sambil mengerjakan case-nya. Nah, itu dari situ kita learning by doing, banyak lebih tahu
apa ya, lebih banyak tahu lah sambil berjalan gitu. Kalau dulu saya juga selain dari apa namanya, back end, front end juga apa handle server juga dan sebagainya, itu berjalan seiring waktu, nggak apa namanya, nggak tiba-tiba langsung tahu gitu, karena biasanya dituntut karena keadaan juga. Jadi mau nggak mau harus belajar juga di situ. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Mas Jeremy? Atau ada teman-teman lain yang mau Nggak ada curhat? sih, Kak. Bagus. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mas Jeremy, terima kasih ya. Ditunggu nanti kita kirim hadiahnya. Nanti kita, Mas Jeremy japri ke kita ya. Alamatnya di mana. Thank you, Mas Jeremy. Next, buat satu orang nih, teman-teman yang mau sharing tentang experience-nya atau mau cerita tentang yang related sama materi ini. Monggo. Satu orang aja. Iya, boleh nggak saya Mbak Oh, Savitri? boleh Mas Habib. Monggo. Iya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya, panggil aja Habib gitu kan. Mau sharing sedikit. Memang kalau ini sharingnya di dunia kerja sih. Jadi dulu itu role-nya emang saya front end gitu kan. Tapi semakin ke belakang ternyata memang di dunia kerjanya itu nggak bisa nih front end doang. Jadi kalau front end-nya itu saya ngatasin di bagian kan pakai JavaScript itu. Berarti teksnya framework-nya pakai Vue. Nah, itu nggak hanya front end doang, tapi ternyata diharuskan untuk bantu yang bagian back end. Back end-nya saya pakai Laravel. Nah, mungkin untuk itu aja mungkin masih biasa lah ya. Ternyata nambah lagi nih. Ternyata pada saat itu pas proses deployment agak error di Git-nya, CI/CD-nya. Mau nggak? Karena yang dulu itu ada orangnya tersendiri yang bagian itu. Terus karena dia sudah lulus, nah mau nggak mau ya berarti salah satu dari tim itu kan harus maju kan buat ngatasin. Ya ya udah kita rembukan aja. Terus akhirnya saya yang dipilih. Jadi ngikut ngatasin itu tadi error-error di CI/CD-nya gitu aja sih Mas. Emang ini ya menariknya itu meskipun di role-nya front end pada saat assignment ternyata tidak menutup tidak menutup kemungkinan kita juga bakal belajar tentang hal lain yaitu back end atau terkait yang deployment tadi. Kurang lebih seperti itu sih Mas, Mbak. Ya, terima kasih Mas Habib. Memang di apa namanya, di dunia kerja kita dituntut apa namanya, fleksibel. Terus sebenarnya itu nanti balik lagi ke kita sih. Kalau misal kita sebenarnya role utamanya ke front end, tapi di dunia kerja kita dituntut untuk apa namanya, belajar ke hal yang lain, itu sebenarnya nanti balik lagi ke kita, karena nanti satu ilmu yang kita dapat lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Terus nanti skill kita juga lebih terasa, terus lebih apa namanya, lebih banyak juga, dan menjadi nilai lebih bagi kita nanti kalau misal kita mau improve pun ataupun mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kan nanti itu buat nambah-nambah portofolio kita juga itu Mas. Oh ternyata nggak ternyata di front end doang nih. Oh ternyata di kerjaan saya juga pengalaman di CI/CD, untuk apa namanya, DevOps gitu ya, kecil di DevOps maupun di backend juga. Itu nanti kebalik lagi. Jadi nanti pas kita mau apa namanya, naik level gitu ya, sehingga kita punya pegangan lebih. Oh, ilmu-ilmu yang kita dapat itu bakal positif buat kita. Itu sih Mas. Ya, betul. Oke, terima kasih ya Mas Habib dan Mas Ya, Jeremy udah terima kasih Mas, sharing. Mbak. Oke, lanjut ya untuk materinya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Itu memang di dunia pekerjaan kita, apalagi di IT ya gitu ya. Kalau misal kita masih di lingkungan apa namanya, perusahaan yang apa namanya, kita kayak masih berkembang gitu, pasti banyak fleksibilitasnya di situ. Percaya pas itu nggak bakal ngerugiin kita, karena nanti bakal berefek positif ke kita, karena satu tadi skill kita bakal nambah, terus experience kita bakal nambah, dan jadi nilai lebih juga buat kita nanti kalau misal kita mau to the next level lagi gitu. Oke, selanjutnya itu bahas role model full stack ya.
Di full stack developer tuh punya model-modelnya ataupun role yang biasa apa namanya digunakan. Ya, role model full stack developer yang pertama ini dia full stack developer bisa jadi problem solver ya, karena dia punya skill-skill yang mungkin banyak ya, walaupun nggak terlalu dalam. Seenggaknya dia kalau misal menemukan suatu permasalahan ataupun case yang dia temuin, dia bisa jadi problem solver. Oh, saya nemuin case kayak gini. Saya dulu pernah ngalamin kayak gini. Pakainya kita bisa solve dengan teknologi ini. Nah, dari first developer harusnya udah mengetahui hal-hal yang kayak gini. Karena dengan skill-skill dia yang sudah banyak ya, karena dia udah belajarin beberapa stack, harusnya untuk problem solver ataupun menemuin permasalahan yang dia temuin bisa di-solve gitu. Terus full stack developer harus bisa maintenance waktu ya. Full stack developer multitasker hebat dari pengembang web. Mereka terus-menerus berpindah antar ujung belakang dan ujung depan untuk memastikan pekerjaan selesai. Ya, bisa teman-teman bayangin, full stack developer kan dia harus kuasain di back end dan front end juga. Itu bayangin kalau teman-teman itu dalam satu waktu harus ngerjain dua itu. Jadi kan harus switch yang dari awal kita lagi ngerjain serius-serius ngerjain back end gitu ya, lagi nyusun ini program ini, terus tiba-tiba ada case untuk ngerjain di front end-nya, itu bakal switch-nya pindah ke front end itu agak tantangan di situ. Jadi teman-teman harus bisa memanage waktu dengan baik. Kalau teman-teman yang suka menunda-nunda pekerjaan, kayak kurang cocok nih kalau menjadi full stack developer, karena di full stack developer harus bisa menggunakan waktunya dengan sangat-sangat baik ya. Mana-mana yang pekerjaan prioritas harus desain dulu, baik di front-nya dulu mau selesai nih, ataupun dari back-end dulu mau selesai, itu harus bisa diprioritaskan agar project yang nanti dibikin tuh bisa tepat waktu. Dia juga harus cruiseman, yang artinya keingin tahunya dia tinggi nih untuk full stack developer, karena selain dia belajar di back-end maupun front-end, kan karena teknologi kan perkembangannya itu sangat cepat ya, kalau teman-teman tahu. Itu 1 tahun itu perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi full stack developer juga keinginan tahunya harus tinggi juga. Sebenarnya nggak full stack developer juga sih, baik dari front end maupun back end juga keinginan tahunya harus tinggi, karena kalau misal kita stuck gitu ya, nggak coba upgrade diri, nggak coba exposure untuk nyoba hal-hal yang lain, itu nanti pengetahuan kita akan tertinggal gitu ya, kalau bisa dibilang. Nah, sebagai developer emang harus menerapkan rasa keinginan tahunya itu tinggi. Jadi nggak 9 to 5 banget lah ya, jam 9, jam 5 pulang. Terus habis itu pulang malam-malam push rank. Biasanya tuh anak-anak developer habis selesai kerja malamnya tuh ya ada yang ngoprek ya, ada yang lanjutin kerjaannya dan sebagainya. Ini harus seorang developer, baik yang full stack maupun yang back-end ataupun front-end, keinginan tahunya harus tinggi ya, untuk belajar dan selalu up to date. Full stack developer juga harus memperhatikan hal yang detail nih. Pengembang full stack yang hebat sangat teliti, mereka memeriksa 2 atau 3 kali untuk memastikan pekerjaan mereka benar. Ya, karena responsibility-nya dia tinggi, dia harus mengetahui hal detail yang mereka kerjakan. Jangan sampai 1 atau 2 detail yang mereka ketinggalan gitu ya, itu jadi berimpact ke project gitu. Projectnya jadi amburadul dan sebagainya. Dan juga harus memperhatikan dari sisi kerapian kode, terus yang kode kita bikin di kode backend-nya maupun front-end-nya harus tertulis rapi gitu ya, reusable, harus nerapin prinsip-prinsip di programming ya, kayak solid, terus case dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari prinsip-prinsip di programming, khususnya untuk clean code dan sebagainya. Oke, selanjutnya roadmap full stack developer.
sini saya bagi dua bagian ya, backend maupun front end ya. Pertama, teman-teman harus bisa skill database management, kayak misal query, query database ya, query yang kompleks dan sebagainya. Dia harus bisa skill database management juga nih. Terus dia harus problem solving juga, nggak cuma backend juga sih, front end juga harus problem solving. Gimana kalau misal kita nemuin case klien kita mau X, mau apa namanya, mau bikin sistem yang kayak gini, terus kita harus mempunyai problem solvingnya. Oh, permasalahannya klien kita bisa selesaiin dengan cara ini. Terus belajar juga mengenai web server ya, seperti Nginx, Apache, Tomcat dan sebagainya. Terus harus tahu juga terkait security knowledge, karena apa namanya, kita mengembangkan aplikasi nanti kan komitmennya kita jaga apa namanya kerahasiaan dari data nasabah gitu ya, data klien, data customer kita agar tetap rahasia dan aman. Jadi kita bikin sistem nggak sekedar oh ya jadi, tapi harus kita perhatikan sisi-sisi keamanan dari aplikasi yang kita bikin. Biasanya paling common tuh sistem yang website gitu ya, itu menggunakan tokenizer nih, umumnya kayak misal kayak pakai CWT dan sebagainya. Ini harus merhatikan sisi keamanan sistem yang kita bikin atau aplikasi yang kita bikin. Terus harus nerapin juga unit test. Kalau di Java itu ada JUnit, kalau di PHP ada PHP unit tuh ya. Nah, kenapa harus ada unit test juga? Karena coverage testnya harus lebih banyak di sisi kita nih, sisi backend gitu ya, developer, karena nanti segala kemungkinan harus kita tes dari awal sampai akhir. Skenario yang harus dites dari unit test ini. Kenapa? Kalau harus nanti biar kode yang kita bikin tuh test coverage-nya luas dan minim bug nanti kalau misalnya udah ke live di production. Dan ini bisa ngurangin repetisi tes. Kalau misalnya ada apa namanya case ataupun temuan yang didapatkan di production, kita tinggal jalanin unit testnya ini nih. Jalanin semua tes. Oh ternyata ada yang kurang di sini, ataupun coverage-nya belum semuanya nih ada di bagian ini belum dibikin unit testnya. Juga kita harus belajar juga mengenai CCD ya, Continuous Integration dan Continuous Development. Sebenarnya banyak sih tools-tools buat CCD yang paling familiar ataupun paling digunakan itu Jenkins. Ini dia open source, Bamboo ataupun CircleCI. Kenapa kita harus belajar CCD ini? Kan nggak mungkin kita kalau misal setiap mau deploy gitu ya ke aplikasi ataupun ke server gitu. Aplikasi kita mau deploy ke server, nggak mungkin kita secara manual harus masuk ke server, terus kita deploy aplikasinya. Kan kalau misalnya terus gitu bikin capek kan, repetisi. Hal yang repetisi itu sebenarnya udah ada toolnya yang bikinin, kita tinggal manfaatin aja. Ini ngurangin waktu development kita nih yang harusnya bisa cepat karena dibantu dengan CCD yang bisa cepat dibantu CCD, jadi developmentnya itu jadi pendek. Dan juga belajar container nih atau Docker ya. Ini juga sama nanti kalau misal kita mulai deployment ke server, biar server kita itu zero dependency. Semua dependency itu kita install di Docker aja, jadi nanti pas masuk ke server udah bentuk image aja gitu. Jadi nggak perlu harus, kalau misal ada ratusan aplikasi di server kita, terus dependensinya beda-beda kan capek kita kalau installin satu-satu kan. Apalagi kalau misal kayak mau migrasi server itu masa harus installin lagi. Kecuali kalau kita udah bikinin image di aplikasi yang kita bikin, jadi enak tuh kalau kita pindah server ya image-nya aja yang kita pindah, terus sana tinggal di running aja. Kita juga boleh belajar untuk mengenai message broker nih. Ini sangat berguna kalau misal buat streaming data gitu ya, buat event driven
antar service itu. Kalau misal teman-teman di kerjaan udah menggunakan microservice, ini message broker sangat recommended untuk saling kirim data antar service ya. Misal service X sebagai publisher, nanti server Y akan jadi subscriber gitu ya. Dia langsung gunain apa yang dikirim sama service X. Ini gunain untuk message broker nih. Juga belajar mengenai API kan. Karena nanti kita akan develop frontend juga, kita harus belajar tentang API. Nanti kan di frontend yang data yang digunain bentuknya nanti JSON nih, kita harus belajar tentang API juga. Selanjutnya mengenai frontend yang tadi udah kita jelasin dari awal, hal yang basic jadi full stack developer harus tahu HTML, CSS, dan JavaScript ya. Dan juga UX. Kita harus belajar UX juga karena frontend yang kita bikin, aplikasi frontend yang kita bikin jangan sampai malah membuat susah dari customer-nya ataupun user-nya nih. Harusnya sistem yang kita bikin bisa membuat user nyaman dan user terbantu, malah yang kita bikin jadi mensusahkan inilah usernya. Kita harus belajar UX. Bagaimana interaksi manusia dengan komputer, dengan sistem yang kita bikin, aplikasi frontend yang kita bikin. Nah, harus belajar juga naik web server ya. Tadi kayak Nginx dan sebagainya. Terus belajar juga mengenai web security. Yang tadi tokenizer juga teman-teman harus belajar ini. Bagaimana nanti data-data yang kredensial penting jangan sampai taruh di yang publik yang orang awam bisa lihat, ataupun nanti hal-hal yang bersifatnya rahasia jangan di publik di network dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga belajar container juga frontend, nanti aplikasi frontend yang kita deploy jangan sampai bikin beban server kita tinggi nih kalau misal kita nggak dibikin container. Kalau misal nanti kita pindah-pindah server lebih dimudahkan ya karena udah bentuk image aplikasi yang kita bikin. Juga belajar ini nih naik CSS framework. Jadi banyak kayak misal Bootstrap, Bulma, Tailwind dan sebagainya. Ini memudahkan kita untuk develop aplikasi front-end karena di dalam CSS framework ini kita udah dikasih fitur-fitur yang banyak ya. Gimana cara bikin loading tampilan loading gitu ya. Terus nanti butonnya biar bagus dan sebagainya. Udah di-stain sama nih CSS framework nih. Teman bisa pakai Bootstrap, Bulma maupun Tailwind. Juga bisa selain itu belajar JavaScript framework juga nih yang paling sering digunakan kayak React, terus Vue, Angular dan sebagainya. Ini juga hal yang harus teman-teman belajarin nanti kalau misal jadi front end. Jadi gunain framework yang mature gitu ya, yang banyak komunitasnya. Jadi nanti kalau misal kode kita diwariskan ke developer lain gitu ya, jadi bisa ke maintenance nih, karena dari sisi framework yang kita gunain komunitasnya banyak, terus sudah mature gitu ya, udah bisa terpercaya lah di production. Jadi untuk maintenance itu lebih enak. Harus belajar juga mengenai HTTP atau HTTPS juga. Oke, sekarang udah ke akhir. Sebenarnya summary-nya ini dari saya sih. Full stack developer adalah kemampuan yang dihasilkan dari pengalaman, belajar, dan motivasi yang tinggi ya. Kalau menurut saya sih nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba jadi full stack developer kalau nggak melalui proses waktu belajar, terus pengalaman yang dihasilkan, dan motivasi yang tinggi dari teman-teman untuk selalu curious terhadap ilmu yang semakin berkembang gitu ya. Oke, sebentar saya buka salah satu website ini. Nih, kalau teman-teman lihat, sebenarnya ada yang bikin roadmap
terkait developer ya. Misal teman-teman mau terjun ke bagian spesialisasi apa nih? Misal mau jadi front end, nanti di sini ya udah dikasih pattern teman-teman harus belajar apa aja. Ini gede banget nih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mau terjun front end, ada acuannya. Teman-teman harus belajar apa aja dulu nih. Ini sangat luas banget ya. Ini kalau misal kita hanya diem aja nih, apalagi seorang developer diem aja nggak coba belajar hal lain, ini bakal ketinggalan karena teknologi semakin makin berkembang terus-menerus lah. Ini front end aja banyak banget ya. Belajar mengenai CSS preprocessor dan sebagainya. Backend juga cakupannya luas banget. Nah, basic. Oh, ternyata di backend juga harus punya basic front-end knowledge nih. Kenapa? Karena biasanya anak backend juga harus tahu komponen di web, di front-end ya, HTML dan sebagainya. Biar nanti mungkin kalau misal kayak koordinasi dengan tim front-end, cara debug dan sebagainya bisa tahu nih. Sangat luas juga ya di sini ya. Nah, ini banyak banget ya, teman-teman harus nggak bisa sih teman-teman langsung semuanya tahu. Ini butuh waktu dan pengalaman yang banyak. Jadi satu persatu nanti sambil berjalan di dunia kerja teman-teman, kalau bisa nemuin apa, pasti nanti gunain salah satu dari sini. Learning by doing lah. Biasanya kita nemuin masalah apa. Kemarin sih saya baru nemuin sedikit sharing juga ya. Nemuin terkait logging. Jadi loggingnya kemarin agak bermasalah, jadi nyimpennya ke database. Jadi semakin lama semakin lengkap tuh. Tapi kita kemarin terus untuk penggunanya juga prosesnya lama tuh. Saya kemarin diskusi sama lead saya, log-log yang kita bikin lempar ke Kafka tadi tuh stream. Jadi lewat Kafka kita save ke Elasticsearch. Save Elasticsearch, dari situ kita mainin dari Kibana itu. Hal yang itu kan nggak bisa kita belajar secara instan, langsung tahu semuanya. Itu biasanya berjalan dengan waktu yang kita dapatkan. Sebenarnya di Altera juga banyak banyak kelas-kelas yang teman-teman nanti bisa ikutin ya, baik kelas dari back-end maupun front-end maupun pada kesempatan ini kerjasama dengan Softco ini untuk build teman-teman jadi top tier full stack developer. Nah, sedikit motivasi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Oke, thank you. Mbak, mungkin ada pertanyaan ataupun sesi selanjutnya? Oke, Mas, bagus. Wow, sharing yang luar biasa sekali, teman-teman. Udah dikasih tahu nih tips and tricks ya, developer itu seperti apa. Dan yang lain-lain tadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah mau berencana untuk jadi seorang FS ya, full stack. Full stack ya, bukan full stack ya teman-teman, full stack. Jadi teman-teman udah tepat hadir di webinar pada malam hari ini. Oke, langsung aja ke tanya jawab ya, Q&A dari beberapa pertanyaan yang udah ada di slide.do. Oke, kita jawab pertanyaan yang terpilih ya, top question. Oke, thank you Kak Salsa udah share screen slide-nya. Untuk yang pertama nih, Mas Bagus. Apa benar kalau kerja di bidang back-end lebih aman? Karena kalau front-end pasti harus bisa sedikit-sedikit di back-end gitu ya mungkin ya. Sedangkan kalau back-end nggak perlu ngerti tentang front-end. Nah, gimana tuh Mas Bagus? Gimana ya? Kalau misal di dunia back-end maupun front-end nanti teman-teman tuh bakal kolaborasi, yang artinya kalau misal dari tim front-end punya kendala ya mengenai akses data dan sebagainya, tim back-end harus bantu. Dan sebaliknya kalau misal tim back-end mau integrasi ke front-end,
harus tim front harus ngasih tahu nih, oh case-case-nya gini dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada, maksudnya ini lebih aman nggak ada sih, karena nanti di real dunia kerja kita kan sama-sama kolaborasi. Ya Kalau mungkin misal uh, kalau misal di tempat teman-teman tuh ada role sendiri ya untuk khusus untuk backend maupun front end gitu ya. ya mungkin yang dimaksud dia ini lebih memilih back end daripada front end gitu. Mungkin karena back end lebih mudah daripada front end gitu, jadi nggak perlu belajar front end atau sebaliknya gitu, Mas Bagus. Ya apa namanya? Kalau bisa dibilang nggak ada yang lebih gampang dan lebih sulit ya. Maksudnya masing-masing kan punya concern ataupun apa namanya ya, spesifikasinya sendiri-sendiri gitu Mbak. Nggak ada kayak bisa saya mau kerja di backend karena lebih gampang. Nggak juga, di frontend juga mungkin ada tingkat kesulitannya sendiri gitu. Oke, jadi minimal ngerti ya di back end ya di front end ya teman-teman. Jadi nggak di salah satunya gitu. Betul. Terus mungkin aku bantu jawab, membacakan pertanyaan dari chatbox nih Mas, dari Mas Angga. Dari Mas Asep Angga, izin bertanya, Mas Bagus, kalau untuk front end itu kan biasanya portofolionya bikin website. Kalau untuk back end itu bikin apa, Mas? Front end kan website. Kalau portofolionya si back end ini berupa apa? Kalau di backend biasanya kalau misal dari saya sendiri ya Mbak, saya tuh sedikit suka untuk nulis nih Mbak. Kayak misal saya belajar backend nih, terus saya nemuin teknologi terbaru yang saya baru belajarin, saya coba nulis di situ. Itu sebagai satu portofolio kita. Kan kalau backend kita nggak bisa tahu nih, oh bentuknya kayak apa kan kita nggak tahu karena yang dari belakang kan. Nah, mungkin dari apa namanya, mungkin tulisan kita pernah riset apa dan sebagainya, ataupun kode yang kita bikin kita publish ke repository kayak macam GitHub, GitLab dan sebagainya. Itu kan nanti bisa lihat recruiter gitu ya, melihat oh ini ternyata skill backend-nya segini-gini, udah pernah riset ini gitu. Ya, Dan jadi tahu jadinya. Ditunjukkan ya guys, jangan disimpan sendiri, jangan dipendam. Justru karyanya teman-teman ditunjukkan. Iya, mungkin di GitHub, maybe, atau mungkin tadi Mas Bagus bilangnya nulis dari Medium kah, atau mungkin ada platform menulis.dev di situ yang bisa dibuka teman-teman. Oke, next ada dari Animus. Oke. Dari Mas tadi di sebelumnya Salsa atasnya, sorry. Nggak ada ya? Oke, pertanyaan teman-teman terkait program pelatihan nanti kita akan jawab di sesi jam 9 nanti ya, teman-teman. Oke, yang ini deh. Yang Mas Bahrul deh. Ini tentang SEM ya. Apa sudah dicoba cari di Google Mas Bahrul ya? Sepertinya ini kita skip aja yang Mas Bahrul. Soalnya kayaknya di Google banyak. Nambahin dikit aja, Mbak. Tadi yang ini ya. Mas Bahrul boleh nanti bisa belajar Docker, Mas. Nanti Mas Bahrul nggak perlu tahu gimana SEM-nya jalan atau enggak. Karena kalau misal kita pakai Docker, kita udah disediain image dari MySQL walaupun dari Apache-nya gitu, web servernya itu. Nah, Mas pakai belajar dari Docker aja. Maksudnya bertahap aja lah, kalau misal mau lebih tahu selain dari SEM itu bisa pakai Docker gitu. Oke, semoga membantu ya buat Mas Bahrul ya. SEM-nya bisa jalan atau ganti ke Docker. Oke, terus ini ya dari Animus yang pertanyaan paling atas. Kalau boleh tahu pension system itu apa, Mas Bagus? Oke, kalau ya sebelum saya di perusahaan saya sekarang itu saya di vendor pension system, jadi bikin sistem TPLK kalau boleh disebut ya. Jadi nanti teman-teman itu di sana bisa nabung, bentuknya nanti investasi. Jadi teman-teman nanti bisa investasi di sana,
untuk jangka waktu misal sampai pensiun berapa tahun gitu ya, misal 55 tahun ataupun berapa. Nah, nanti dari situ kita dapat benefitnya tuh. Benefitnya hasil dari kita investasi di sistem dana pensiun. Karena di sistem dana pensiun nanti itu banyak aturannya, nggak gampang buat ditarik dan sebagainya. Karena emang tujuannya buat pensiun di hari tua nanti. Jadi bikin sistem pensiun itu sistem yang buat investasi sih itu, Kak. Oke, kira-kira itu ya, guys. Terus berikutnya boleh di bawahnya lagi, Salsa. Oke, lagi. Oke, nah itu tentang unit testing. Tadi unit testing mana? Berapa lama seorang developer membentuk unit testing, Mas? Bagus. Sebenarnya kalau boleh jujur, teman-teman developer tuh banyak yang males bikin unit testing ya, karena sebenarnya lebih lama bikin unit testingnya loh daripada bikin sistem yang kita program yang kita bikin, karena di situ kita harus nyusun segala skenario dari A sampai Z gitu ya. Kayak misal bikin fungsi perhitungan itu, kita harus banyak tuh perhitungan kalau misal nilainya minus gimana, kalau misal hasilnya ini gimana dan sebagainya. Itu secara simpel aja harus satu bentuk program aja itu bisa banyak skenario test. Kalau dihitung berapa lama ya seberapa gedenya sistem yang kita bikin. Kalau sistemnya banyak ratusan function ya pasti lama itu harus bikin satu-satu. Kalau dari urutannya kalau bisa sharing, unit testing kalau bisa tuh dibikin dari awal dulu nih. Kalau misal kita bikin service gitu ya kita harus langsung bikin unit testnya dulu. Jadi sebelum bikin controller gitu. Nanti kalau misal udah nerapin prinsip MVC ya, kita bikin service langsung bikin unit testingnya. Jadi nanti selesai service-nya itu langsung kita udah yakin nih, service yang kita bikin udah lolos unit test. Jadi nanti kalau bikin kontrolnya dan sebagainya udah yakin lah gitu. Oke. Itu sih, Mbak. Siap. Terima kasih Mas Bagus atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya teman-teman. Nah, melanjutkan tentang unit testing tadi Mas Bagus. Kalau unit testing itu yang melakukan testing itu si QA atau developer? Kalau unit testing yang lakuin dari developernya atau dari backend maupun front end-nya gitu ya. Karena itu lingkupnya ngetes fungsi-fungsi yang kita bikin. Nanti kalau misal dari QA itu lebih ke integration test gitu ya, atau end-to-end test. Itu nanti baru sama QA. Itu harusnya udah lewat. Kalau stepnya harus lewat unit testing dulu, baru nanti QA untuk end-to-end test. Oke. Itu di dev atau staging, Mas? Itu di dev. Di dev. Biasanya sih di local development-nya developer. Nanti habis itu kan kita deploy nih. Misal kita deploy ke server, di server juga nanti kita jalan unit testnya lagi, biar tahu sistem fungsi yang kita bikin udah lolos unit test. Jadi dari sisi servernya juga, jadi sebelum masuk ke deployment kita harus tes dulu itu di sisi servernya gitu, Mas. Oke, baik. Masih lanjut tentang bukan unit testing. Dari Mas Hairil Fatah, izin bertanya tentang container atau Docker, staging dan kanal apa yang mencakup backend atau DevOps, Mas? Gimana, Mbak? Mas Hairil tanya Mas Bagus tentang container, Docker gitu, staging dan kanal apa sih yang mencakup backend atau DevOps, sorry. Kalau menurut saya Docker atau container ini skill yang harus dimiliki sama developer sendiri sih malah. Kita sebagai developer harus udah punya skill Docker. Karena nanti itu membantu untuk tim DevOps. Karena DevOps kan nanti hanya bertugas untuk nyiapin segala macam CCD-nya lah. Nah, dari kita udah bikinin ini nih kontainernya. Nah, nanti tim DevOps tinggal jalanin kontainer kita bikin, baru di-push ke ke server gitu. Nah, itu salah satu skill yang harus kita milikin sebagai developer tuh, Docker harus bisa juga.
Oke. Terus pertanyaan umum nih Mas, apa fungsi CI/CD Mas? Mana tuh? Paling Nggak umum juga sih, Mbak. Nyambung ini. Nyambung ya? Oke. Nyambung. Tadi kan kita belajar CCD. Sedikit Ya. lah ya, nyinggung CCD. Ya. CCD itu apa ya? Kayak buat tools kita sebagai developer untuk mendeploy aplikasi kita secara automation nih. Namanya singkatannya CI/CD, Continuous Integration dan Continuous Delivery. Jadi sistem yang atau aplikasi yang kita bikin itu harus bisa delivery itu secara otomatis nih. Nah kalau misal kita repetisi berulang-ulang dengan manual, harus masuk server, terus harus upload filenya, itu bakal memakan waktu development. Yang harusnya developmentnya butuh berapa waktu, karena kita harus bolak-balik ke server kan nanti makan jam development yang lebih tuh. Nah, salah satu fungsi CI/CD itu buat apalagi kalau misal teman-teman pakai agile lah gitu ya. Agile itu yang harus menuntut setiap waktu harus update terus tuh kalau nggak ada CI/CD udah botak sendiri itu, nanti developernya harus bolak-balik ke server, ribet ngurusin deployment-nya. Oke, terus next selanjutnya Mas Bagus. Kayaknya nanyain tentang Mas Bagus nih. Pertama kali mulai belajar Java kapan nih Mas Bagus? Sebenarnya Java dulu saya belajar dari malah di kuliah gitu ya. Kuliah saya tertarik Java karena tugas akhirnya juga di Java gitu, tapi di mobile dulu, malah mobile native, backend mobile native, Android native itu. Cuma pas di kerjaan karena mempunyai basic kan, karena di kuliah kan diajarin OOP-nya Java juga. Jadi pas di dunia kerja sedikit-sedikit tahu dasar untuk OOP-nya. Setelah itu ternyata ada teknologi baru nih namanya Spring Boot. Habis itu saya belajar sering berjalannya waktu ya, learning by doing yang tadi saya sebutkan juga. Jadi belajar sambil bekerja juga, sambil berjalan lah. Kalau belajarnya udah dari kuliah, mengetahui itu Java. Siap. Terus ini deh nggak apa-apa. Ini udah selesai yang website backend bikin apa ya? Nah, tadi WordPress sama website di atas. Nah, kayaknya ini pertanyaan menarik nih Mas Bagus. Kalau misal dia nggak bisa, maksudnya nggak terlalu memahami tentang website gitu, lebih baik misal untuk membuat website itu yang bagus di WordPress atau Blogger nih Mas? Oh ini, ya sebenarnya itu kemudahan kita mau pakai apa sih, karena WordPress sama Blogger itu masing-masing punya keunggulan dan kelemahan masing-masing ya. WordPress juga keunggulannya banyak plugin-plugin yang banyak di situ, teman-teman nanti bisa bikin website portofolio atau apa, bisa pakai WordPress. Dan juga Blogger juga bisa digunakan untuk teman-teman untuk branding portofolio teman-teman dan sebagainya. Kalau untuk bilang bagus WordPress atau Blogger, saya lebih condong ke WordPress sih, karena di WordPress banyak plugin-plugin yang bagus terus berguna. Oke, semoga bisa menjawab ya teman-teman. Pilihannya mungkin lebih oke di WP gitu, soalnya pluginnya banyak banget. Oke, next ke dokumentasi nih, Mas Bagus. Ada yang tanya, apakah ada aplikasi untuk membuat dokumentasi agar lebih mudah dan ringkas? Oke, kalau berhubungan dengan backend gitu ya, bikin REST API, teman-teman bisa menggunakan Swagger. Ya, Swagger itu dokumentasi untuk REST API teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bikin manual untuk endpoint-nya gimana, terus nanti responnya gimana. Karena nanti di Swagger itu bakal membaca sendiri REST API yang kita bikin, apa aja endpoint-nya, terus responnya apa aja.
Itu kalau untuk dokumentasi backend ya, terus khususnya untuk di REST API. Gitu. Kalau untuk selain itu sih, selain dokumentasi backend ya, kalau untuk dokumentasi pengembangan sistemnya masing-masing ada tingkat ininya juga kerumitannya. Misal teman-teman mau desain arsitekturnya, itu semua bisa pakai kayak Draw.io dan sebagainya gitu, Mbak. Oke, terus 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena beberapa pertanyaan udah kita jawab. Yang paling bawah nih, perbedaan deployment, apakah ada perbedaan deployment BE, FE, dan Android gitu? Jika ada perbedaannya, apa aja nih Mas Bagus? Kalau untuk deployment backend sama frontend sebenarnya sama aja, cuma nanti caranya berbeda. Kalau misal backend kan pasti punya dependensinya sendiri-sendiri kan. Kita harus punya library apa yang perlu kita install di situ. Frontend juga banyak. Kalau misal kita pakai Node, kita harus install npm-nya ataupun Yarn dan sebagainya. Kalau Android biasanya rilis ke ke Firebase-nya dan sebagainya, rilis ke Play Store ya kalau deployment-nya Android ya, ataupun mobile ya, gitu sih. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Mas Bagus. Yang yang unit test BE sama strategi ini udah selesai. Kita pilih yang lain ya. Yang paling atas, sorry. JS, aku bacain dari sini ya. Dari Animus, JS kan banyak banget nih Mas Bagus. Framework-nya ada Next, JS, ada React.js, terus banyak lagi. Apakah kita harus mempelajari semua framework tersebut atau mungkin fokus pada satu bahasa dan framework gitu, Mas? Ya, kalau menurut saya sih jangan semuanya teman-teman dilahap gitu ya. Coba salah satunya dulu, kayak misal teman-teman tertarik di React ya, belajar ke React dulu sampai benar-benar paham, karena React itu juga turunannya banyak banget tuh di sana yang harus kita pelajari juga. Setelah itu kalau misal teman-teman ada kebutuhan lain yang harus menggunakan framework lain, bolehlah nanti belajar kayak ke Vue, Angular dan sebagainya. Fokus ke satu dulu aja biar teman-teman jago di misal React.js Master gitu. Belajar dulu sampai tuntas kan, banyak learning path-nya React dari awal sampai akhir kan. Iya, benar. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Mas Bagus, apakah masih relate ya sama Mas Bagus ya? UI. Boleh. Boleh ya, satu pertanyaan terakhir. Aplikasi yang rekomendasi untuk desain UI UX apa nih Mas buat pemula? Oh, desain UI UX ya. Kalau dulu saya kuliah tuh pakai Just-in-Man. Itu udah benar-benar kita desain udah kayak desain aplikasi yang kita akan bikin. Itu nanti bisa interaktif tuh. Ya. Nah, ini juga ada yang jawab pakai Figma juga bisa. Oke, Figma lover nih. Oke, itu ya guys rekomendasinya. Mungkin barangkali teman-teman ada rekomendasi lain, boleh tuh dilampirkan di chat box. Semoga bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. Baik, kalau begitu Mas Bagus, Faisal, Hafid, terima kasih banyak ya atas waktunya udah sharing-sharing. Teman-teman udah banyak dapat ilmu dari sesi ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua.